Mengapa 30-an juta orang Sunda tidak bisa mengalahkan dominasi Jawa di pulau mereka sendiri? Ini pertanyaan yang tidak berani ditanyakan siapa-siapa. Sunda punya populasi besar, punya wilayah yang strategis, punya budaya yang kaya. Tapi kenapa sampai sekarang mereka masih dianggap saudara kecil dari Jawa? Ironisnya, dari 8 presiden Indonesia, tidak ada satu orang pun yang berasal dari Sunda. Bahkan, dari 100 orang terkaya di Indonesia, mayoritas adalah Jawa dan Tionghoa. Apakah ini kebetulan? Atau ada sesuatu yang lebih gelap di balik ini? Jawabannya tertanam dalam trauma berdarah 700 tahun yang lalu. Trauma yang diwariskan turun-temurun tanpa disadari. Trauma yang membentuk 30-an juta orang Sunda hingga hari ini. Tahun 1357, Raja Majapahit Hayam Wuruk jatuh cinta pada lukisan putri Sunda bernama Dyah Pitaloka. Dia melamar sang putri dengan kedok aliansi politik. Keluarga kerajaan Sunda datang ke Majapahit membawa hadiah mewah. Mereka datang sebagai tamu kehormatan untuk pernikahan setara. Tapi sesampainya di alun-alun Bubat, Majapahit mengubah aturan main. Putri Sunda tidak akan menjadi permaisuri, hanya seorang selir. Ini merupakan tanda penyerahan kerajaan Sunda kepada Majapahit. Keluarga kerajaan Sunda memilih mati terhormat. Pertempuran meletus, ratusan orang Sunda dibantai. Putri Dyah Pitaloka bunuh diri dengan keris ayahnya sendiri. Berita Raja Sunda mati sampai ke kerajaan Sunda, bukan karena perang terhormat, tapi karena pengkhianatan. Dan kemudian, disitulah lahir sumpah yang akan bertahan selama 700 tahun. 37 juta orang Sunda, populasi terbesar kedua di Indonesia, penyumbang 23% PDB nasional. Tapi perwakilan mereka di tingkat elit nasional sangat mengecewakan. Kenapa orang Sunda selalu kalah dari orang Jawa dalam kompetisi kekuasaan dan ekonomi? Ini pertanyaan yang tidak berani ditanyakan secara terbuka, tapi kenyataannya ada di depan mata. Jawabannya lebih kompleks dari yang kalian bayangkan dan dimulai dari trauma yang sama, yakni Perang Bubat. Pertama, bahasa. Orang Sunda sangat sensitif ketika bahasa mereka dianggap dialek Jawa. Bahasa Sunda punya struktur tata bahasa yang berbeda total. Sistem tingkatan bahasa yang unik. Kosakata yang 70% berbeda dari bahasa Jawa. Di keluarga Sunda, penggunaan bahasa Sunda di rumah bukan sekedar tradisi. Ini adalah perlawanan, cara mempertahankan identitas yang pernah hampir dihancurkan. Data menunjukkan 85% anak muda Sunda di perkotaan masih aktif berbahasa Sunda di rumahnya. Angka ini lebih tinggi dari bahasa daerah lain di Indonesia. Mengapa? Karena ada semacam kewajiban moral yang diwariskan. Kedua, orang Sunda sangat bangga dan melindungi kebudayaan mereka. Angklung bukan sekedar alat musik, jaipong bukan sekedar tarian, wayang golek bukan sekedar pertunjukan. Ketika angklung diakui UNESCO, seluruh Jawa Barat merayakan seperti tim nasional menang Piala Dunia. Bukan karena sombong, tapi karena ini adalah pengesahan bahwa identitas mereka unik dan berharga. Ketiga, aspek psikologis. Tanpa disadari, trauma Perang Bubat diwariskan melalui cerita keluarga, bukan dalam bentuk kebencian eksplisit, tapi sebagai kewaspadaan yang mengakar. Survei tahun 2023 di Jawa Barat menunjukkan orang Sunda punya tingkat kepercayaan paling rendah terhadap orang luar dibanding etnis lain di Indonesia. Bukan karena ketakutan terhadap orang asing, tapi karena kehati-hatian berdasarkan sejarah. Dalam pernikahan campur, keluarga Sunda cenderung lebih skeptis dan butuh waktu lebih lama untuk menerima. Ada semacam prasangka tak sadar yang bekerja di dalam benak orang Sunda. Keempat, ada fenomena yang paling menyakitkan, yakni dominasi sistemik. Dari 8 presiden Indonesia, tidak ada satu orang pun yang berasal dari Sunda. Mengapa ini terjadi? Ada beberapa faktor historis yang kompleks. Pusat kekuasaan Indonesia selalu berada di Jawa Tengah dan Jawa Timur sejak era Majapahit. Ketika Belanda datang, mereka juga lebih memilih Batavia sebagai pusat dan administratif berada di Jawa Tengah. Orang Sunda selalu menjadi penghuni perbatasan dalam struktur kekuasaan. Orang Jawa punya keunggulan jaringan yang dibangun berabad-abad. Dari era kerajaan, kolonial, hingga modern, mereka selalu berada di dalam lingkaran kekuasaan. Budaya Sunda yang cenderung setara dan tidak terlalu berjenjang
kadang tidak cocok dengan budaya birokrasi Indonesia yang berjenjang dan peduli protokol. Orang Sunda sering dianggap kurang diplomatis dalam permainan politik nasional. Ironisnya, Jawa Barat adalah penyumbang terbesar ekonomi nasional, yakni sebesar 23% PDB. Tapi, pembagian sumber daya untuk pembangunan infrastruktur dan institusi masih timpang. Pelarian talenta dari Jawa Barat ke Jakarta yang didominasi jaringan Jawa sangat besar. Yang paling halus tapi merusak adalah rasa rendah diri yang sudah terinternalisasi di dalam jiwa orang Sunda. Setelah berabad-abad jadi kelas 2, sebagian orang Sunda tanpa sadar percaya mereka memang tidak bisa bersaing di tingkat nasional. Ini menciptakan siklus kurangnya perwakilan, tidak ada panutan, aspirasi rendah, dan kurangnya perwakilan yang berlanjut. Tapi, generasi baru orang Sunda mulai memecah siklus ini. Mereka tidak mau lagi menerima keadaan yang ada. Mereka membangun jaringan sendiri, menciptakan peluang sendiri, dan yang terpenting, mereka tidak malu lagi dengan identitas Sunda mereka. Mereka tidak mau selalu jadi tokoh pendukung dalam narasi nasional yang didominasi suku Jawa. Makanya, pembuat konten Sunda sangat vokal tentang identitas mereka. Bukan untuk memisahkan diri, tapi untuk memastikan suara mereka didengar. Yang menarik, Gen Z Sunda justru lebih bangga dengan identitas Sunda mereka dibanding generasi sebelumnya. Mereka menggunakan media sosial untuk merayakan kesundaan secara global. Tagar-tagar seperti bangga jadi Sunda atau orang Sunda asli seperti jadi perbincangan media sosial Indonesia. Bukan untuk menyerang etnis lain, tapi untuk penegasan diri. Cerita identitas Sunda adalah cermin dari kompleksitas Indonesia modern. Kita bukan tempat peleburan budaya. Berbagai identitas tetap berbeda, tapi hidup berdampingan. Indonesia punya lebih dari 1.300 suku bangsa. Setiap suku punya trauma historisnya masing-masing. Setiap suku punya cara unik mempertahankan identitas mereka. Orang Sunda tidak anti Indonesia. Mereka penyumbang besar untuk kemajuan bangsa. Dari teknologi hingga seni, dari bisnis hingga olahraga. Tapi, mereka ingin diakui sebagai Sunda, bukan sebagai Jawa yang tinggal di Jawa Barat. Dan justru, pengakuan terhadap keunikan setiap identitas inilah yang membuat Indonesia kuat. Bukan keseragaman, tapi persatuan dalam keragaman. Jadi, ketika kalian bertemu orang Sunda yang tersinggung disebut orang Jawa, ingatlah, di balik reaksi itu ada 700 tahun sejarah, ada perjuangan identitas yang sangat dalam. Indonesia indah bukan karena kita semua sama. Indonesia indah karena kita berbeda-beda, tapi tetap satu. Mari kita belajar lebih banyak tentang keragaman Indonesia, karena memahami perbedaan adalah kunci persatuan yang sejati. Ngomong-ngomong, apakah KDM akan maju sebagai kandidat calon presiden Indonesia di tahun 2029? Sampai jumpa di video selanjutnya.